Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menjelaskan, izin memperkenalkan diri. Nama saya Saif Abdullah dengan NPM 2315061109 dengan kelas PSTIA. Di sini saya akan menjelaskan 5 contoh soal beserta jawabannya di semester 2 itu dengan matkul logika saat ini. Nah, langsung saja ke pertanyaannya. Nah, tema tema logika di semester 2 kali ini ada 5 subbab. Di sini yang bab pertama itu resolusi, yang kedua deduksi alami, yang ketiga eh, logika predikat, yang keempat tabel semantik logika predikat, dan yang terakhir 5 resolusi logika predikat. Nah, di sini pertanyaan satu yaitu resolusi. Langsung saja di pertanyaannya, yaitu berikan resolusi penyelesaian jika kita memiliki klausa-klausa berikut dalam CNF A or B, not A or C, not B or not C. Nah, penyelesaiannya. Nah, untuk jawaban pertanyaan satu itu ada langkah resolusinya, yaitu ambil klausa A or B dan not A or C. Yang kedua, hilangkan kriterial bertentangan dengan A dan not A. Hasilnya adalah klausa B or C. Nah, yang ketiga, ambil klausa B or C dan not B or not C. Yang keempat, hilangkan kriterial bertentangan B, not B, dan hasilnya akan menghasilkan klausa C or not C. Nah, yang terakhir, hilangkan kriterial bertentangan C dan not C. Hasilnya adalah klausa kosong T. T, T yang menunjukkan hasilnya kosong T yang menunjukkan kontradiksi. Nah, untuk pertanyaan dua yang bertema deduksi alami, di sini ada contoh soal, berikan deduksi alami untuk kesimpulan berikut. P or Q, P implikasi R, Q implikasi R. Nah, kesimpulannya itu R. Nah, yang mana yang mana akan mendapatkan jawaban, di sini kita akan bahas. Jadi, P P or Q sama dengan asumsi, P implikasi R yaitu asumsi, dan Q implikasi R yaitu asumsi. Nah, keempat asumsi pertama P, R yang modus ponens dari 2 dan 4 dan 5. Yang kelima, asumsi kedua Q dengan R modus ponens dari 3 dan 5. Dan yang keenam, R eliminasi disjungsi dari 1, 4 sampai 5, dan 5 sampai 6. Lanjut, di sini ada pertanyaan ketiga dengan tema logika predikat. Nah, di sini ada pertanyaan, diberikan domain 1, 2, 3, 4 dan predikat Px. X adalah bilangan prima dan X-nya adalah bilangan ganjil. Jawablah pertanyaan berikut. Nah, kita akan bahas jawaban dari logika predikat ini. Ada bilangan prima ganjil dengan EX, PX, N, QX. Setiap bilangan prima lebih besar dari 2 AX, PX, implikasi X lebih lebih besar dari 2. Dari penjelasan ini, dalam logika predikat, kita menggunakan predikat untuk menyatakan sifat-sifat dari objek dalam domain tertentu. Perhatikan penggunaan ekstensial E untuk menyatakan keberadaan dan universal
A. Untuk menyatakan fakta yang berlaku untuk setiap objek dalam domain. Selanjutnya, pertanyaan 4. Diberikan sebuah sekolah dengan murid-murid yang terdiri dari Adam, Bob, dan Katie. Dengan predikat PX-nya menyatakan X adalah teman dekat dari Y. Predikat QX-nya menyatakan X adalah siswa yang rajin. Juga diberikan peraturan bahwa setiap siswa rajin memiliki setidaknya satu teman dekat di sekolah tersebut. Tentukan kebenaran pertanyaan berikut. AX, IX, implikasi EY, P, XY. Perlu diketahui arti A terbalik ini bermakna untuk semua atau for all. Terhadap dan terbalik itu bermakna terdapat. Jadi, untuk menemukan solusi di pertanyaan ini, jawabannya kita akan uji eh, pernyataan di atas jika kita mengambil X sebagai Adam. Maka karena Adam rajin berdasarkan peraturan, maka harus ada setidaknya satu teman dekat dari Adam. Kita tahu bahwa Katie adalah teman dekat dari Adam, jadi pertanyaan ini benar untuk Adam. Demikian pula untuk Bob, yang juga rajin dan memiliki teman dekat, yaitu misalnya Adam. Untuk Katie, meskipun tidak ada informasi eksplisit tentang teman dekatnya, namun karena ia rajin berdasarkan peraturan sekolah, ia juga harus memiliki setidaknya satu teman dekat. Oleh karena itu, pertanyaan tersebut ini adalah benar untuk setiap siswa di sekolah ini. Dan terakhir, pertanyaan kelima tentang resolusi logika predikat diberikan klausa logika predikat sebagai berikut. PX implikasi QX, QA, not QB. Gunakan metode resolusi untuk menentukan kebenaran PA dan PB. Jawaban dari pertanyaan tersebut, kita akan menggunakan metode resolusi untuk menemukan kebenaran dari PA dan PB. Kita tambahkan klausa baru merupakan negasi yang merupakan negasi dari kesimpulan yang ingin kita buktikan, yaitu not PA dan not PB. Kita coba menyatukan klausa baru dengan klausa yang sudah ada menggunakan aturan resolusi. Jika kita berhasil mendapatkan klausa kosong, maka kesimpulan kita benar. Jika kita tidak, maka kesimpulan kita salah. Terima kasih. Sekian 5 soal dan 5 soal pertanyaan mengenai tema dan tema tema di semester ini dan beserta jawabannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.